Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Saya adalah dosen pada program studi farmasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada program studi farmasi, saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang kefarmasian. Salah satunya adalah mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Teknologi Sediaan Solid merupakan mata kuliah yang berada pada semester genap dan berbobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Teknologi Sediaan Solid ini berisikan pokok-pokok bahasan mengenai dasar-dasar preformulasi dan formulasi dari sediaan solid. Mata kuliah ini menjelaskan tahapan proses pembuatan sediaan solid, termasuk evaluasi baik itu in process control maupun end process control untuk menjamin kualitas dari sediaan solid. Sediaan yang akan dibahas pada mata kuliah ini diantaranya adalah tablet konvensional, kemudian ada kapsul, tablet hisap, tablet salut, tablet kunyah, dan tablet effervescent. Pembahasannya meliputi definisi dari jenis-jenis sediaan solid tersebut, kemudian eksipien yang digunakan pada proses pembuatannya, metode pembuatannya, serta yang terakhir adalah mengetahui kerusakan atau kegagalan dari proses pembuatan sediaan solid. Selain itu, perlu diketahui juga bagaimana penyebab dari kegagalan tersebut, dan yang terpenting adalah mencari solusi atau perbaikan atas kegagalan dan kerusakan tersebut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solid, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat. Kemudian yang kedua, menguasai ipteks di bidang farmasetika dan teknologi farmasi untuk dapat melakukan formulasi, evaluasi, serta pengembangan bentuk sediaan farmasi. Pada perkuliahan Teknologi Sediaan Solid ini, saya menerapkan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada teknik delivery, saya menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan textbook, dan yang kedua adalah diskusi case study. Pada pembelajaran menggunakan textbook, ada beberapa textbook yang saya gunakan. Di antaranya, yang pertama ada The Science of Dosage Form. Yang kedua, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. Yang ketiga, Preformulation in Solid Dosage Form Development. Yang keempat, Advanced Pharmaceutical Solid. Yang kelima, Tablet and Capsule Machine Instrumentation. Yang keenam, Developing Solid Oral Dosage Form. Yang ketujuh, The Design and Manufacture of the Medicine. Yang kedelapan, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Dan yang kesembilan, Farmakope Indonesia. Pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solid, secara umum terdapat beberapa materi yang saya berikan. Yang pertama adalah preformulasi dan formulasi, di mana di sini saya menjelaskan apa itu preformulasi dan formulasi, kemudian menjelaskan tujuannya serta langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap tahapan preformulasi maupun formulasi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan definisi dari sediaan solid, jenis-jenis dari sediaan solid beserta karakteristiknya, keterbatasan serta kelebihan dari setiap jenis sediaan solid ini. Kemudian yang ketiga adalah materi terkait tentang eksipien atau bahan tambahan. Di sini dijelaskan jenis-jenis dari eksipien, manfaat dan kegunaannya, mekanisme kerjanya, serta mencari konsentrasi yang paling tepat untuk penggunaan eksipien ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan literatur terkini. Kemudian yang keempat ada proses pembuatan sediaan solid, di mana akan dijelaskan jenis-jenis metode untuk proses pembuatan sediaan solid dan diajarkan bagaimana cara memilih metode yang tepat berdasarkan karakteristik dari bahan aktif maupun dari bahan tambahannya.
Kemudian yang kelima adalah evaluasi dari sediaan solid. Di sini akan dijelaskan jenis-jenis evaluasi, tahapan dari proses evaluasi baik itu in process control maupun in process control, serta menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dari masing-masing sediaan solid agar sediaan tersebut layak dikatakan lolos dari pengujian. Kemudian yang terakhir adalah memahami jenis-jenis kerusakan pada sediaan solid, mencari penyebab, dan tentunya adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut. Teknik yang kedua yaitu interaction, di mana di sini saya melibatkan mahasiswa untuk aktif berinteraksi. Salah satu teknik yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya pada setiap sesi perkuliahan. Di sini saya juga mengencourage mahasiswa untuk mengemukakan isu-isu terkait dengan materi yang sedang dibahas. Selain itu, saya juga akan mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi agar dia bisa menyampaikan pendapatnya atau sanggahan-sanggahan terhadap materi diskusi yang sedang berlangsung. Selain itu, saya juga biasanya memberikan kuis kepada mahasiswa pada beberapa pertemuan selama satu semester. Forum diskusi ini atau interaksi ini tidak hanya berlangsung di dalam ruangan kelas saja, tetapi saya juga menggunakan beberapa metode untuk tetap dapat berdiskusi dengan mahasiswa. Salah satunya dengan Google Classroom, di mana pada media tersebut saya tetap bisa melakukan diskusi dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya juga bisa berdiskusi melewati WhatsApp group. Teknik yang ketiga adalah assessment, di mana pada awal minggu perkuliahan saya selalu membagikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Dan salah satu isi kontrak perkuliahan tersebut adalah bagaimana proporsi penilaian untuk mata kuliah yang saya ampu selama satu semester. Cara ini saya lakukan agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan dapat mengatur strategi agar dapat mengikuti perkuliahan secara lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah teknologi sediaan solid yang saya sampaikan lewat aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya ini ada tahapan dalam granulasi basa. Jadi di sini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Ya. Yang pertama itu kita melakukan penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan. Ya, jadi kita timbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan pencampuran antara bahan aktif dan bahan pengisi serta sebagian disintegran. Jadi pencampuran yang pertama itu adalah mencampur bahan aktif, bahan pengisi, serta sebagian disintegran. Nah, disintegran yang kita tambahkan di awal ini kita namakan sebagai disintegran fase dalam. Ya, jadi dia berfungsi untuk memecah granul menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Ya. Oke, setelah dicampurkan, tahapan yang ketiga adalah kita menyiapkan larutan pengikat. Ya. Setelah itu dilakukan pembasahan campuran serbuk dengan larutan pengikat untuk membentuk massa yang basah. Ya, jadi campuran dua tadi kita tambahkan dengan larutan pengikat sampai membentuk massa yang basah. Setelah itu dilakukan pengayakan kasar dari massa basah tersebut dengan ayakan dengan ukuran mes 6-12 ya. Jadi mes 6-12 ini kan berarti lubangnya cukup besar ya. Karena di sini kita masih melakukan pengayakan dari massa yang basah. Setelah itu dilakukan pengeringan pada suhu 50-55 derajat Celcius. Ya. Setelah kering, maka granulnya diayak kembali dengan ayakan mes nomor 14-20. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita timbang granul keringnya sudah diperoleh dan dicampurkan dengan lubrikan dan sebagian bahan penghancur. Ya. Selanjutnya bisa langsung dicetak tabletnya. Tuh ya. Jadi secara umum seperti ini ya proses pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Adapun misalnya kita mau menambahkan glidan gitu ya, itu boleh kita tambahkan ke dalam komposisi atau formula dari tablet ini. Tuh ya. Faktor-faktor kritis proses granulasi basah
Yang pertama, jumlah bahan pengikat yang dipakai, waktu pencampuran bahan pengikat, serta lama pengeringan granul. Ya, jadi jumlah bahan pengikat yang dipakai, kalau misalnya bahan pengikatnya terlalu banyak, konsentrasi yang digunakan, maka ini akan menyebabkan waktu disintegrasi tablet menjadi lebih lama, ya, karena daya ikatnya cukup kuat, gitu ya. Kemudian waktu pencampurannya, ya, semakin lama waktu pencampurannya, maka dia akan memaksimalkan efek dari bahan pengikatnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan waktu disintegrasinya menjadi lebih lama, ya. Kemudian lama pengeringan granul. Tadi di awal saya sudah sempat sampaikan gitu ya. Kalau misalnya proses pengeringannya terlalu lama gitu ya, kemudian granulnya menjadi kering gitu ya, maka granul ini akan menyebabkan tabletnya menjadi rapuh ya karena dia terlalu kering. Dan kalau misalnya pengeringannya ini kurang lama, maka massa dari granulnya kan akan agak basah gitu ya. Nah, kalau misalnya dia belum benar-benar kering, nanti sifat alirnya jadi buruk gitu ya, maka proses pencetakan tabletnya menjadi terganggu. Ya. Metode selanjutnya adalah granulasi kering ya. Granulasi kering ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat. Jadi prinsipnya sama ya, yaitu membuat granul. Hanya saja pada metode granulasi kering ini kita tidak menggunakan bahan pengikat. Ya. Metode ini digunakan pada kondisi kandungan bahan aktif dalam tablet cukup tinggi, kemudian bahan aktifnya sukar mengalir, dan bahan aktifnya sensitif terhadap panas dan lembab. Ya, pembuatan granul dilakukan dengan cara massa tablet dikempa dengan tekanan besar membentuk slag atau bongkahan yang besar dengan suatu alat yang bernama roller compaction. Slag yang terbentuk kemudian dihancurkan dan diayak sehingga diperoleh granul yang sesuai. Nah, di sini pengikatan dari komponen-komponen tablet ini dilakukan dengan cara memberikan tekanan yang besar. Kalau tadi metode granulasi basah kan kita menggunakan bahan pengikat ya untuk mengikat komponen-komponen dari tablet tersebut. Nah, pada granulasi kering ini kita menggunakan tekanan yang besar untuk meningkatkan daya ikat dari komponen dalam tablet tersebut. Tuh. Keuntungan granulasi kering yang pertama, peralatannya lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat, mesin pengaduk, dan pengeringan yang memakan waktu. Kemudian sesuai untuk bahan aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab, karena di sini kita tidak melakukan proses pengeringan. Dan dapat mempercepat waktu hancur tablet, karena di sini kita tidak menggunakan bahan pengikat. Ya. Nah, akan tetapi granulasi kering ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dia memerlukan mesin khusus untuk membuat slag. Slag itu tadi ya, bongkahan yang besar yang kita bentuk dengan tekanan yang besar. Nah, jadi kita membutuhkan satu lagi nih alat tambahan untuk membentuk slag tersebut ya. Kemudian prosesnya banyak menghasilkan debu karena tadi setelah kita buat slag ya, bongkahan yang besar itu dihancurkan lagi untuk menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, pada saat proses penghancuran itulah biasanya kan akan menghasilkan banyak debu, gitu ya. Kemudian sulit mendistribusikan zat warna, ya. Kalau dengan metode granulasi basah kan zat warnanya bisa kita masukkan ke dalam larutan pengikat, kemudian dia bisa terdistribusi ke dalam seluruh campuran. Tapi untuk granulasi kering ini akan sulit untuk mendistribusikan zat warna. Ya. Berikut ini tahapan untuk metode granulasi kering. Yang pertama, penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian pencampuran bahan-bahan yang sudah ditimbang. Kompresi bahan-bahan yang telah dicampur menjadi slag atau lembaran. Jadi tadi ya yang saya jelaskan bahwa setelah dicampur, kita cetak dulu campuran tersebut menjadi bentuk slag ya. Jadi bongkahan tablet yang besar. Nah, setelah terbentuk, itu dihancurkan kembali ya, dihancurkan kembali menjadi butiran-butiran granul. Setelah itu baru kita tambahkan dengan bahan pelicin dan penghancur. Setelah itu baru tabletnya bisa dicetak. Gitu ya. Nah, ini ada tabel ya yang menjelaskan bagaimana metode yang tepat gitu ya. Ketika kita akan melakukan proses granulasi dengan campuran yang memiliki kompresibilitas dan kemampuan alir yang berbeda. Ya, ini saya contohkan misalnya suatu campuran tersebut memiliki kompresibilitas yang
tinggi, kemudian kemampuan alirnya juga tinggi, maka kita bisa membuat tablet tersebut dengan metode cetak langsung. Ya, kalau misalnya kompresibilitasnya rendah, kemampuan alirnya tinggi, maka kita bisa membuat tablet tersebut dengan metode granulasi basah. Ya, coba sekarang Isyana deh, kalau misalnya kompresibilitasnya rendah, sifat alirnya rendah, kita pakai apa metodenya? Granulasi basah, Ibu. Granulasi basah, gitu ya. Oke, coba Alvina, kalau kompresibilitasnya tinggi, kemampuan alirnya rendah, dia pakai metode apa? Granulasi kering, Ibu. Granulasi kering. Oke. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Punten Ibu izin bertanya. Oke, siapa ini yang bertanya? Lodi. Siapa? Ibu, saya Syami dari NPM 11. Ya. Tanya. Ya, bagaimana pertanyaannya? Untuk metode yang pemilihan metode granulasi itu kan didasarkan pada bahan aktifnya atau bagaimana ya, Bu? Metode apa? Metode pembuatan tablet ya? Ya, yang granulasi. Itu didasarkan bahan aktifnya atau bagaimana, Bu? Oke. Ya, proses pembuatan tablet itu didasarkan kepada karakteristik ini ya, salah satunya ya. Jadi kan gini, tadi kita sudah jelaskan ada 3 metode pembuatan tablet ya. Ada cetak langsung, ada granulasi basah dan granulasi kering ya. Cetak langsung itu dilakukan kalau misalnya bahan aktif maupun bahan tambahannya sudah memenuhi persyaratan untuk langsung dicetak. Gitu ya, persyaratannya apa? Ya sifat alirnya baik ya, kompresibilitasnya juga baik ya, reprodusibilitas pencetakannya juga baik gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut, maka kita bisa menggunakan metode cetak langsung ya. Jadi hanya mencampur bahan kemudian langsung dicetak ya. Kemudian kalau misalnya sifat alirnya masih buruk, kompresibilitasnya masih buruk, berarti kan kita harus melakukan teknik granulasi. Ya. Nah, kita tinggal pilih mau teknik granulasi mana nih? Granulasi basah atau granulasi kering. Gitu ya. Kalau granulasi basah ya tadi kita membutuhkan pemanasan. Berarti bahan aktif atau bahan tambahannya itu harus stabil terhadap panas. Gitu ya. Kemudian granulasi kering ya. Granulasi kering ini cocok kalau misalnya bahan aktifnya dosisnya tinggi. Begitu. Ya, jadi ketika kita mau memilih metode, ya berarti memang kita harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik dari bahan aktif maupun eksipien yang masuk ke dalam formula tablet tersebut. Gitu. Jelas ya, Syami ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Punten Ibu, saya Sofianti Dayat dengan NPM 37 izin bertanya. Ya. Mengapa perlu dilakukan proses evaluasi pada proses granulasi, Ibu? Oke. Mengapa perlu dilakukan evaluasi? Karena sebelum kita masuk ke dalam tahapan proses pencetakan tablet, kan berarti kita harus tahu dulu si granulnya ini bisa nggak dicetak. Ya kan? Jangan sampai kita sudah buat granul, tetapi pas dicetak dia tidak mengalir melewati ininya apa alatnya. Ya kemarin kan sudah dijelaskan apa namanya jenis dari alat pencetak tablet ya itu kan harus mengalir. Nah kalau misalnya kita nggak evaluasi dulu, dicampur langsung dicetak, nah pas
dimasukin ke alat dia nggak ngalir gimana? Padahal kita sudah buat misalnya skalanya besar campurannya. Gitu ya. Jadi evaluasi granul ini bertujuan untuk mengetahui apakah granul ini siap untuk dicetak. Ya, sifat alirnya, kemudian kompresibilitasnya gitu ya. Kemudian apalagi biasanya evaluasi granul? Ada berat jenisnya, ya, berat jenis ruahannya. Nah, itu perlu dicek dulu gitu ya untuk menjamin bahwa granul tersebut siap untuk dicetak. Gitu. Ya. Jelas ya, Sofianti? Jelas Ibu, terima kasih Ibu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Punten Ibu boleh bertanya lagi? Oke, ya, boleh. Punten, saya Syami Aulia Darmawan dari NPM 11. Kan tadi ada bahas metode gempa langsung ya Bu. Nah, untuk metode gempa langsung yang lebih efektif dan lebih efisien ini harus membutuhkan bahan aktif dan eksipien yang sifat alir dan kompresibilitasnya bagus. Nah, apakah metode ini bisa digunakan jika salah satu bahan sifat alirnya buruk? Nah, jika tidak, tindakan apa yang harus dilakukan agar kita itu bisa memakai metode ini jika salah satu bahannya itu tidak memenuhi syarat? Oke. Tadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan ya bahwa cetak langsung itu hanya bisa dilakukan kalau eksipien dan bahan tambahannya sudah ready dicetak gitu ya. Artinya sifat alirnya sudah baik, kompresibilitasnya sudah baik. Nah, kalau misalnya ada campuran ini kompresibilitasnya masih buruk atau sifat alirnya masih buruk, maka tidak bisa kita lakukan metode cetak langsung. Yang bisa kita lakukan adalah dengan teknik granulasi. Nah, nanti tinggal dipilih ya, granulasi basah atau granulasi kering sesuai dengan karakteristik dari bahan aktifnya ya, dia stabil atau tidak terhadap pemanasan, dosisnya berapa gitu ya, mau pakai zat pewarna atau tidak gitu ya, karena kalau pakai granulasi kering tadi salah satu kelemahannya adalah sulit untuk mendistribusikan zat warna ya. Jadi kalau misalnya sifat alir dan kompresibilitasnya masih buruk, kita nggak bisa dengan metode cetak langsung. Gitu. Ya, sudah cukup jelas? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke. Ya, ini ada case tadi. Sebelum saya minta kalian menjawab ini, saya mau minta salah satu dari kalian menyimpulkan deh, ya, menyimpulkan atau meresume hasil perkuliahan kita tuh hari ini. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Iya Bu, boleh saya Bu. Oke, silahkan Datu. Ya, jadi dalam metode pembuatan tablet ada 3, yaitu gempa langsung atau di tempat langsung, habis itu ada granulasi kering dan granulasi basah. Nah, gempa langsung ini digunakan untuk bahan yang memiliki sifat alir yang baik. Sedangkan granulasi digunakan untuk bahan yang tidak memiliki sifat alir yang baik. Nah, granulasi kan tadi ada 2 tuh, ada granulasi kering dan basah. Nah, granulasi kering digunakan untuk bahan yang tidak stabil terhadap pemanasan, dan granulasi basah digunakan untuk bahan yang stabil terhadap pemanasan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin perlu dilengkapi pada beberapa bagian. Jadi untuk menentukan metode cetak langsung itu tidak cukup sifat alir ya, tapi juga kompresibilitasnya harus baik gitu ya. Kemudian reprodusibilitas proses pencetakannya juga harus baik. Nah, itu bisa dicetak langsung ya. Jadi parameternya tidak hanya sifat alir gitu ya. Begitu pula untuk granulasi basah dan granulasi kering, itu pembedanya tidak hanya saja kestabilan bahan aktif terhadap suhu ya. Bahan tambahannya juga harus stabil, kemudian tadi ya keseragaman dosis yang diperoleh gitu ya. Kalau dosis yang besar kita lebih cenderung menggunakan teknik granulasi kering gitu ya. Kemudian distribusi zat warna itu juga perlu kita pertimbangkan ketika akan memilih metode granulasi. Ya. Tapi secara garis besar mungkin sudah bisa mengambil ya kesimpulan dari metode pembuatan tablet ini, gitu ya. Oke, di sini coba ada suatu kasus ya. Kita punya bahan aktif X. Nah, karakteristiknya itu yang pertama dosis lazimnya
Ini untuk penggunaan satu kalinya itu 650 mg. Ya. Kemudian pada saat uji sifat alir granul, ini tuh sifat alirnya 100 gram per 20 detik. Dan bahan aktifnya ini tidak stabil terhadap pemanasan. Nah, kira-kira dengan kondisi bahan aktif seperti ini, metode pembuatan apa yang tepat untuk bahan aktif dengan karakteristik tersebut? Punten Ibu, saya Safira, NPM 33 izin menjawab. Berapa ini? Safira ya? Oke. Ibu. Metode pembuatan yang tepat itu metode dengan granulasi kering. Karena bahan Bisa agak jelas nggak Safira suaranya? Metode yang dipakai yaitu metode pembuatan dengan granulasi kering. Karena bahannya itu tidak stabil terhadap pemanasan dan uji sifat alir granul juga tidak baik. Oke, ya. Ya, betul ya. Jadi untuk kasus seperti ini gitu ya, kita bisa menggunakan teknik granulasi kering ya, karena di sini bahan aktifnya tidak stabil terhadap pemanasan. Jadi kalau pakai granulasi basah ya nggak bisa, karena pada granulasi basah kita menggunakan suhu yang cukup tinggi ya pada saat proses pengeringan granulnya. Kemudian sifat alirnya buruk. Nah, kalau sifat alir buruk ini kan pilihannya dua ya, granulasi basah atau granulasi kering. Tadi granulasi basah sudah kita delete karena bahan aktifnya tidak stabil terhadap pemanasan. Berarti di sini metode yang bisa kita lakukan untuk proses pembuatan tabletnya adalah dengan granulasi kering. Ya. Baiklah, ini ada pustaka yang digunakan untuk materi ini. Silakan bagi kalian yang mau mempelajari lebih lanjut atau mau memperdalam materi terkait proses pembuatan tablet ini bisa baca di pustaka ini. Tuh ya. Mungkin saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih kembali. Demikian cuplikan video untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.